Namaku Sesa Fitra Rasa, umur 25 tahun. Saya bekerja di BPSDW Yogyakarta sebagai tenaga bantu. Alamat asal dari Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan terakhirku SLTA. Motivasi menjadi Naban yaitu dapat menjadi sesuatu di antara Yangkung dan Yangti. Di sini saya sebagai pramubakti mempunyai peran dan tugas, di antaranya mendampingi klien non-potensial dan resiko tinggi, membantu klien ADL mulai dari memandikan, mencuci pakaian, mengambilkan makan, hingga menyuapi. Juga menyediakan, memelihara, dan membersihkan sarana prasarana kebutuhan klien. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan profesi lain dalam melakukan kegiatan di balai. Assalamualaikum. Untuk kegiatan pada saat piket malam, sebelumnya saya biasa melakukan operan jaga dengan petugas dari sini. Aman, sementara ini aman. Tadi siang pakaiannya Simba udah aku standby di lemari yang sana. Terus makan siang juga aman. Obatnya Eyang udah aku siapin di kamar. Tapi tadi sebelum maghrib udah Eyang minum. Terus yang Mbah Basarudin, obat penenangnya juga sudah aku minumin sehabis makan. Pampasnya Mbah Wanto sudah diantarin sama keluarga 2 box, persiapan untuk 2 minggu. Sementara kalau sekarang sudah Simba udah ada di kamar semua, sudah tenang, sudah aman semua. Ya, ya, makasih. Tinggal aja Mbak, ini udah jam 7 lebih. Ya oke. Kasih ya Mbak ya. Ya tak tinggal ya Sang. Dengan memastikan keadaan aman untuk klien dalam beristirahat. Tak jarang tengah malam ada klien yang memerlukan pendampingan. J, ya. Telepon ya, kamu? Aku pernah ya. Oke. Simbah itu biasa mandi pukul 3. Bahkan simbah yang mandiri ada juga yang mulai mandi pukul 1 atau 2 pagi. Kayak hangat kan kuat siapa ya? Untuk keperluan membersihkan badan, ada juga klien yang hanya lap menggunakan kain, handuk, dan air dalam baskom. Atau kami biasa menyebut dengan istilah sibin. Beberapa klien non-potensial juga membutuhkan bantuan untuk mencuci pakaiannya. Selain kebutuhan klien, kebersihan wisma juga menjadi tanggung jawab kami sebagai pramubakti. Saya melaksanakan tugas itu, biasanya saya melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan petugas lain dan juga beberapa klien yang ada di balai ini. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
finansial dengan kemampuan terbatas biasanya bergantian mendapatkan giliran keluar kamar atau dijemur. Yuni Sudarmi, 67 tahun. Mas Sesa itu baik sekali, dia bisa melayani simbah-simbah dengan halus dan membimbing simbah-simbah secara pelayanannya juga halus untuk melayani simbah makan, minum, berjalan ataupun pakai kursi roda, memandikan simbah itu ya secara halus. Mas Sesa itu baik sekali di sini, menurut saya itu baik sekali. Ya mungkin sama simbah-simbah itu ya juga idola menurut saya loh. Dia selalu melayani simbah untuk potong rambut, untuk apapun kan Mas Sesa itu bisa melayani simbah-simbah dengan baik. Di Jayawasito, 72 tahun. Banyak berjasa dengan simbah-simbah, menolong, melayani simbah-simbah dengan sabar, ikhlas. Saya pengen Mas Sesa itu jangan pindahkan di sini untuk melayani simbah. Dan dia senang korban untuk memberi segala-galanya kebutuhan simbah. Dia tidak masuk 2 hari aja, banyak yang rindu. Semoga Mas Sesa itu lama di sini untuk melayani simbah. Banyak simbah-simbah yang senang sama Mas Sesa, sabar, ramah dengan kawan-kawan kerja dalam kantor juga baik, nggak pernah ribut, ngasih tahu simbah-simbah juga memberi contoh baik. Ya, saya sangat salut sama Mas Sesa. Sayang kalau dia sampai dipindah dari sini. Semoga Mas Sesa itu tetap melayani simbah-simbah di sini, mengidolakan Mas Sesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan pada pagi hari ini, terutama permasalahan yang langsung dihadapi oleh Mas Sesa sebagai orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan menyampaikan kondisi klien atas nama Mbah SM. Ini kondisi resiko tinggi, ADL harus dibantu karena sering mengalami jatuh, terutama ketika malam hari ketika ingin ke kamar mandi, terus masih sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Gitu, Bu. Mandiri seperti di rumah, kemudian bagaimana dia sering diajak untuk keluar untuk berinteraksi dengan teman-teman lainnya, karena dia saat ini kan lebih banyak di kamar. Nah itu belajarnya setiap pagi seperti yang kita lakukan kepada dia yang lain, dibawa untuk sekolah, dibawa untuk kegiatan-kegiatan yang seperti menabung. Teman-teman pramubakti nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain juga untuk mencegah risiko jatuh kepada lansia. Nanti bisa dengan mengajari kepada lansia tersebut menggunakan handrail yang dipegang, yang tertera di setiap tembok yang ada di kamar. Terus selain itu teman-teman pramubakti juga bisa mengajari latihan cara berpindah dari tempat tidur kemudian ke kursi roda dengan cara menggendong terlebih dahulu. Terus nanti kalau ke kamar mandi kita bisa memegang layar tersebut. Yang penting ada pegangan. Kalau lebih baiknya lagi bisa dilatih menggunakan remote. Kalau memang sudah tidak bisa berjalan di diri sendiri. Mbak Sriatul, ganti pampers min nggih. Kalau sore itu biasa simbah-simbah mandi sore atau ganti pampers selepas sholat asar. Mbak Sriatul dahar min nggih. Kene ucis.
Mbah Sriatun sakniki salat rumiyin nggih. Salat maghrib nggih. Monggo. Allahu Akbar. Saya mulai bergabung di BPSDW Yogyakarta ini sejak awal tahun 2015. Sebelumnya saya tinggal bersama saudara saya di daerah Bundung Bantul. Tapi 2 tahun ini saya lebih banyak menghabiskan waktu di balai ini ketika selesai bertugas. Alhamdulillah saya diizinkan untuk menempati satu kamar di sebuah rumah dinas. Mas Esa, Benar toh? Mas Esa belum mencukur. Oh nggih, cukur pripun? Model pendek. Jadi ada kadang simbah yang minta tolong untuk dicukur rambutnya. Dan kadang ada juga yang minta tolong untuk dibelikan sesuatu di warung. Halo, Mas Esa. Halo, mau kemana nih, mau kemana? Mau keluar beli pulsa. Ada apa? Ya, mau titip batu baterai. Titip batu baterai. Sama apa? Ini uangnya pakai punya Mas Esa dulu ya, nanti aku ganti pulangnya. Ya, nanti 2 kali lipat ya. Ya, pakai bunga lah, nggak apa-apa. Ya. Oke. Makasih sebelumnya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Di waktu luang, di luar jam tugas, kadang juga saya mencoba untuk lebih dekat lagi dengan klien-klien di sini. Kadang kami bernyanyi bersama di sore hari. Tentunya saya sangat merasa bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari senyum Eyangkung Yangti. Tertawa bersama, bergurau bersama. Saya sudah merasa beliau-beliau ini seperti keluarga sendiri. Di usia beliau-beliau yang sudah senja, perhatian dari kita yang mereka butuhkan, agar mereka tidak merasa tidak berguna. Sebagai manusia biasa, pada saatnya nanti saya juga akan menjadi tua. Saya sangat bersyukur sekali bisa bekerja di BPSDW Yogyakarta, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti saya. Dapat berbakti dan mengabdi dengan Eyangkung dan Yangti. Semoga Allah memberikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ku coba melempar manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar, janda ku dapat.